Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, lisan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan terhadap manusia. Dengan lisan, kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dapat berzikir kepada Allah, dan juga dapat berkata perkataan yang baik. Nah, anak-anak, bagaimana sih kita harus bersikap terhadap salah satu nikmat Allah yang besar ini? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menaruh perhatian yang lebih terhadap ucapan atau lisan umatnya. Menjaga lisan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Lisan bahkan bisa lebih tajam daripada pedang jika kita tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya. Di beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai lisan. Nah, bagaimana sih seharusnya lisan digunakan? Ayat yang pertama yaitu di surah Al-Ahzab ayat 70-71. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Nah, di sini kita diperintahkan bahwa kita harus mengatakan perkataan yang benar. Ayat yang kedua yang membicarakan tentang lisan yaitu di surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Nah, di sini kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan juga menggunjing orang lain. Selanjutnya ada di surah Qaf ayat 16-18. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, jadi anak-anak, kita harus ingat bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat malaikat, termasuk apa yang diucapkan oleh lisan kita. Jadi berkatalah yang baik-baik. Ayat yang berikutnya yaitu di surah An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar." Nah, demikianlah beberapa firman Allah dalam Al-Quran mengenai lisan. Jadi berkatalah yang baik-baik, dan janganlah kita menggunakan lisan kita untuk berkata yang buruk-buruk ataupun mengunjing orang lain, karena semua perbuatan akan kita pertanggungjawabkan, termasuk perkataan yang dikeluarkan oleh lisan kita. Gunakanlah lisan kita untuk menebar kebaikan, untuk menebar salam. Kemudian gunakan lisan kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindarilah lisan kita untuk berkata yang buruk-buruk. Dan demikianlah anak-anak majelis pagi kita kali ini. Semoga kita selalu mengingat bahwa kita harus menjaga perkataan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.